Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 13. Kali ini kita mengangkat perumpamaan yang keempat. Perumpamaan yang pertama kita belajar tentang seorang penabur. Perumpamaan yang kedua belajar tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan yang ketiga kita belajar tentang biji sawi. Kali ini kita belajar tentang perumpamaan ragi. Mari kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia, yaitu Yesus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Setelah Yesus menceritakan tentang hal kerajaan sorga, seperti biji sawi yang kecil dan lemah, namun punya kemampuan yang menjadi besar dan kuat. Lalu Yesus melanjutkan lagi cerita tentang hal kerajaan sorga seperti ragi yang mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan cepat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam Matius 13 ayat 33 dikatakan ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Kita bisa melihat fungsi ragi, ternyata sedikit ragi dicampur kepada tepung terigu yang begitu besar atau begitu banyak sampai 40 liter, maka membuat adonan tersebut menjadi berkembang. Nah, Yesus menjelaskan kemampuan kerajaan Allah itu seperti ragi yang sedikit yang dicampur kepada adonan dan membuat berkembang. Tapi ada persyaratan untuk membuat menjadi berkembang, yaitu mengizinkan apabila Allah memerintah. Keadaan seperti ragi yang diambil sedikit dan kemudian dicampur oleh tepung terigu dan mengakibatkan tepung terigu tersebut berkembang. Jadi kita bisa melihat di sini, apabila Allah memerintah pasti berkembang semuanya. Kata Allah memerintah artinya Allah berdaulat, Allah berkehendak, Allah berkuasa. Artinya begini, kita menomorduakan kehendak kita, kepentingan kita, keinginan kita, dan menomorsatukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Pasti berkembang, pasti berdaya. Namun sebaliknya, apabila kita yang memerintah, apabila kita menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingan diri kita sendiri, maka semuanya pasti tidak akan berkembang. Sebaliknya malah menyusut. Jadi tolong diperhatikan dari mulai tahun lalu sampai sekarang, apakah kesehatan kita lebih baik atau lebih buruk? Dari mulai awal COVID sampai hari ini, apakah kebahagiaan keluarga kita makin berkembang atau sebaliknya? Coba dianalisa dari mulai awal tahun ini sampai sekarang, apakah kita punya keadaan, karakter lebih benar atau sebaliknya? Karena harusnya apabila Allah memerintah, menomorsatukan kepentingan Tuhan dan menomorduakan kepentingan kita, pasti semuanya menjadi berkembang. Nah, kita bisa melihat di sini, roti yang tidak beragi itu bantet, ceper, kerdil, digigit keras, tidak ada aroma. Dan biasa jarang sekali orang suka makan roti model begini. Tapi apa yang terjadi? Kalau roti tersebut ditabur ragi, pasti dia mekar. Dia makin membengkak, digigit empuk, aroma wangi, rasa enak, jadi lapar. Jadi kita bisa melihat di sini, fungsi ragi artinya adalah influence, pengaruh. Dan yang menarik, cara kerja ragi tidak menarik banyak perhatian, tapi selalu berdampak. Cara kerja ragi tidak banyak suara, tapi selalu kelihatan dampaknya. Kita bisa lihat di sini, cara kerja ragi berbeda dengan cara kerja jagung popcorn. Cara kerja jagung popcorn, ambil jagung masukkan dalam microwave, maka bunyinya keras, tak tok, tapi hasil kecil, tik. Sedangkan cara kerja ragi agak mirip dengan cara kerja garam. Taburi garam ketika kita sedang masak di wajan, maka garam yang putih segera lenyap dari pandangan kita. Tidak ada suara, tidak ada publikasi, tapi sayur yang hambar, begitu kita nikmati, menjadi asin, gurih, dan enak
untuk dinikmati, dimakan. Nah, cara kerja gula mirip juga dengan cara kerja ragi dan garam. Taburi gula dalam kopi yang pahit, panas, aduk. Maka kopi yang pahit tidak lagi pahit. Taburi gula dalam teh pahit yang panas, aduk. Maka teh tersebut tidak lagi pahit, jadi manis. Nah, cara kerja ragi nggak banyak publikasi, tapi membuat adonan menjadi berkembang. Tiap detik, setiap menit, dia secara otomatis natural. Nggak usah dipaksa-paksa. Nggak usah banyak, nggak usah terlalu dipush. Dia berkembang secara otomatis. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang Kristen itu berdampak. Jangan sampai kita ini punya posisi, punya follower banyak, punya income cukup banyak, tapi kita gak berdampak buat yang lain. Tuhan mau kita bisa, keberadaan kita itu terasa, bisa dinikmati. Sayangnya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang banyak followernya, mungkin yang punya posisi dan punya banyak uang, tapi gak pernah berdampak bagi lingkungannya. No wonder akhirnya kehadirannya tidak membawa pengaruh bagi kerajaan Tuhan. Saya percaya ketika kita sebagai kekristenan yang bisa menjadi dampak, maka semuanya pasti akan berkembang. Itu sebabnya Tuhan mau untuk kita memberi nilai tambah, menjadi ragi. Artinya begini, melalui kita, orang yang tadi hidupnya -2 menjadi +5. Melalui kita, orang yang tadinya mau bercerai pernikahannya jadi rukun kembali. Artinya melalui kita, orang yang tadi hidup susah jadi bahagia. Melalui kita, orang yang tadi lemah akademiknya jadi kuat dalam akademik. Melalui kita, orang yang tadi hidup berkekurangan jadi berkecukupan, bahkan bisa berkelimpahan dan memberkati yang lain. Melalui kita, orang yang tadinya kurang sehat menjadi lebih sehat. Tuhan mau lewat hidup kita ini memberi pengaruh, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita menerima dampaknya. Beberapa hari yang lalu ada seseorang menelpon kami, menghubungi kami dan minta untuk waktu konseling. Sebab dia udah gak tahan lagi dengan suaminya yang selingkuh, dan dia udah pergi dari rumah suaminya dan kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Dan rencananya hari Sabtu akan ada meeting keluarga untuk melakukan satu decision, yaitu bercerai. Tapi waktu dia minta konsultasi waktu dengan kami di hari Jumat, kita ngobrol dan kemudian kita bicara soal kebenaran firman Tuhan. Kita kasih pandangan, kita kemudian kasih firman Tuhan, kemudian kita beri waktu buat dia, kita doakan, kita arahkan untuk mengampuni suaminya. Dan apa yang terjadi? Saya kaget sekali. Akhirnya pertemuan di hari Sabtu itu mendatangkan buah yang luar biasa, di mana dia bisa menerima keadaan suaminya dan suaminya mau komitmen untuk kembali sama istrinya dan tidak lagi pergi dengan perselingkuhannya dan mau kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Bisa bayangkan seandainya begitu banyak ragi yang kita bisa berikan kepada orang-orang sekeliling kita, memberi pengaruh yang positif, sehingga akan begitu banyak orang tertolong lewat hidup kita. Saya percaya Tuhan mau pakai kita. Saya percaya kalau kita rindu untuk menjadi ragi, memberi pengaruh, memberi nilai tambah, maka Dia akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya, sehingga membawa begitu banyak orang-orang yang susah, hidupnya tidak lagi susah. Yang lemah jadi kuat, yang miskin diperkaya, yang sakit jadi sehat. Alangkah indahnya hidup bisa berdampak bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong.
Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.